Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 mau membahas nih tentang materi teori pilihan rasional dan perilaku irasional. Kalian mau tahu kan apa sih teori pilihan rasional dan perilaku irasional? Yuk kita simak videonya. Rasional choice theory atau kepanjangan dari RCT berasal dari asumsi bahwa manusia adalah aktor rasional yang selalu mempertimbangkan seperti biaya dan manfaat sebelum mengambil keputusan. Dalam pandangan ini, birokrat, pejabat publik, dan warga dianggap sebagai individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi, sehingga perilaku organisasi dipahami sebagai akumulasi dalam keputusan rasional para individunya. Pendekatan ini menjadi populer dalam administrasi publik karena menawarkan model yang penjelasannya sangat logis, terstruktur, dan mudah diprediksi, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran, kompetisi layanan publik, serta desain kebijakan. Namun, perkembangan penelitian modern dalam psikologi, ekonomi perilaku, dan sosiologi menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional. Keputusan seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional, nilai moral, kepercayaan sosial, tekanan kelompok, keterbatasan informasi, dan bias kognitif. Dalam birokrasi, pegawai tidak hanya digerakkan oleh insentif pribadi, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab, komitmen moral, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Sementara itu, warga sebagai konsumen layanan publik juga tidak selalu bertindak sesuai asumsi pasar bebas seperti dalam hipotesis Tibot. Ketidakseimbangan nasional ini menunjukkan bahwa pemahaman perilaku manusia dalam sektor publik tidak cukup dijelaskan oleh model rasional semata. Rational Choice Theory atau RCT merupakan pendekatan yang berangkat dari gagasan bahwa manusia selalu membuat keputusan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pribadi. Teori ini mengasumsikan bahwa individu mampu menimbang pilihan-pilihan yang ada, mempertimbangkan biaya dan manfaat, lalu memilih opsi yang paling menguntungkan bagi dirinya. RCT juga menyatakan bahwa perilaku kelompok atau organisasi sebenarnya adalah kumpulan keputusan individu, sehingga memahami motif personal sangat penting dalam menganalisis tindakan organisasi. Dalam konteks administrasi publik, teori ini telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana birokrat, pejabat publik, dan warga membuat keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan persaingan, kepentingan, dan keterbatasan sumber daya. Dalam perspektif RCT, birokrat dipandang sebagai aktor yang bertindak rasional dan secara alami mengejar kepentingan pribadi mereka. Para pemikir seperti Tulloch, Downs, dan Niskanen menggambarkan birokrat sebagai individu yang termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan gaji lebih besar, meningkatkan status, memperluas kekuasaan, atau membesarkan anggaran lembaganya. Niskanen bahkan menyebut birokrasi sebagai semacam monopoli yang mengupayakan anggaran sebesar mungkin karena anggaran besar dianggap sebagai ukuran prestis dan pengaruh. Meskipun mereka bekerja dalam kerangka pelayanan publik, birokrat tetap dibatasi oleh informasi yang tidak lengkap. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional sesuai perhitungan untung rugi. Banyak studi dari ekonomi, perilaku, dan psikologi sosial menemukan bahwa keputusan seseorang sering dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai moral, norma sosial, rasa keadilan, dan hubungan antar individu. Temuan seperti dari Elinor Ostrom menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih kerja sama dan bukan hanya mencari keuntungan pribadi, terutama dalam situasi jangka panjang. Dalam konteks birokrasi, ini berarti bahwa pegawai publik tidak selalu mengambil keputusan demi kepentingan pribadi saja. Mereka bisa bertindak karena rasa tanggung jawab, loyalitas, atau komitmen moral. Hal ini membeda pandangan RCT yang terlalu menyederhanakan manusia sebagai aktor egois dan menunjukkan bahwa perilaku birokrat jauh lebih kompleks dan seringkali bersifat sosial, bukan hanya kalkulatif.
Tibot hipotesis menyatakan bahwa warga bertindak seperti konsumen yang memilih tempat tinggal berdasarkan kualitas layanan publik dan besaran pajak yang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan kata lain, warga memilih pemerintahan lokal seperti mereka memilih barang atau jasa dan dapat berpindah ke daerah lain jika layanan yang diterima tidak memuaskan. Model ini mengasumsikan bahwa kompetensi antar wilayah akan memaksa pemerintahan lokal untuk bekerja lebih efisiensi. Namun dalam kenyataannya, model ini sulit berlaku secara sempurna. Banyak sekali warga yang tidak memiliki informasi lengkap tentang layanan publik, terikat secara sosial atau ekonomi di tempat mereka, dan tidak bebas berpindah-pindah tidak bebas karena berpindah-pindah karena faktor biaya, pekerjaan atau keluarga. Akibatnya perilaku warga dalam kenyataan tersebut tidak selalu sesuai dengan prediksi RCT atau rational choice theory, dan efek kompetisi antar wilayah tidak selalu menghasilkan efisiensi yang seperti yang dibayangkan oleh Tibot. RCT sempat dianggap sebagai pendekatan dominan atau ortodoksi baru dalam ilmu administrasi publik karena menawarkan penjelasan yang logis, sederhana, dan konsisten. Teori ini juga mendukung berbagai agenda reformasi sektor publik seperti privatisasi, kompetisi layanan, desentralisasi, dan efisiensi anggaran. Namun, seiring berkembangnya penelitian, semakin terlihat bahwa manusia tidak selalu bertindak sesuai model rasional. Pengaruh emosi, norma budaya, hubungan sosial, serta rasa percaya dan keadilan membuat perilaku manusia jauh lebih rumit daripada yang diasumsikan RCT. Akibatnya, banyak akademisi mulai mengusulkan agar administrasi publik tidak hanya mengandalkan teori ekonomi rasional, tetapi juga memanfaatkan temuan dari psikologi, sosiologi, neuroscience, dan ekonomi perilaku agar pemahaman tentang pengambilan keputusan publik lebih realistis. Bab ini menekankan bahwa meskipun rational choice theory menawarkan model yang kuat, elegan, dan mudah dipahami, teori ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku manusia yang sesungguhnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia sering bertindak tidak rasional dan keputusan mereka dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, moral, dan situasional. Oleh sebab itu, administrasi publik modern perlu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan multidisipliner yang menggabungkan sudut pandang psikologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu perilaku lainnya. Perpaduan berbagai perspektif tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana birokrat dan warga membuat keputusan, sehingga kebijakan publik dapat dirancang dengan lebih manusiawi dan efektif. Materi tentang rational choice theory dan perilaku irasional menegaskan bahwa meskipun RCT memberikan kerangka kerja yang kuat dan terstruktur untuk memahami pengambilan keputusan, teori ini memiliki keterbatasan karena cenderung menyetarakan perilaku manusia. Realitas menunjukkan bahwa keputusan manusia dipengaruhi oleh emosi, norma sosial, rasa keadilan, serta nilai moral yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui perhitungan untung rugi. Oleh karena itu, administrasi publik modern perlu menggabungkan perspektif multidisiplin yang mencakup psikologi, sosiologi, dan ekonomi perilaku untuk memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana birokrat dan warga bertindak. Pendekatan yang lebih holistik ini akan membantu merancang kebijakan publik yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga responsif, manusiawi, dan sesuai dengan dinamika perilaku masyarakat. Udah selesai ya? Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.